Gabriel. Pada pagi hari ini akan membawakan berita mengenai gempa yang terjadi di Sulawesi yang sampai mengakibatkan beberapa gedung-gedung roboh dan banyak para pegawainya yang lari menyelamatkan diri. Getaran gempa juga terasa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam rekaman CCTV, rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya bubar saat para pegawai berhamburan mengevakuasi diri dari gedung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berita dari saya dan selamat pagi. Yang di daerah banjir di Jakarta itu ada 3 lokasi, namanya lokasi Pejaten Timur, itu sekitaran airnya itu 1,6 meter, dan juga di daerah TPU Karet Minyak Biva itu di Jakarta Timur, genangan airnya sampai sekitaran 17 cm sampai 30 cm di kawasan. Sejak Selasa pagi, ruas Jalan Raya Pondok Gede Keramat Jati Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Kendaraan yang ingin melintas menuju Pondok Gede dan sebaliknya dialihkan. Petugas Satpol PP dari Kecamatan Keramat Jati mengerahkan perahu karet untuk membantu warga. Ini sebagian warga sudah ada yang ngungsi, cuma di daerah BHP sini. Iya. Kan yang warga-warga sekitar paling mengungsi di masjid atau di musola terdekat. Di Jakarta, jalan raya di depan kantor pos Kapten Tendian Mampang Perapatan tergenang banjir setinggi 10 hingga 15 cm. Lalu lintas dari dan menuju arah Blok M pun tersendat. Beberapa pengendara roda 2 terlihat memilih putar balik atau menaikkan kendaraan mereka ke atas gerobak untuk menerjang banjir. Sementara pengendara mobil melajukan kendaraannya dengan kecepatan sangat rendah. Sejumlah warga pun turun ke jalan membantu mengurai kendaraan yang mengular. Di wilayah Jakarta Barat, ruas Jalan Raya Perjuangan juga terendam banjir. Banjir diakses jalan menuju pintu tol Kebon Jeruk ini setinggi 50 cm pada Selasa pagi. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas cukup parah, bahkan pengguna motor terpaksa melewati trotoar untuk menghindari banjir. Sementara di Jakarta Pusat, banjir merendam ruas Jalan Medan Merdeka Barat Gambir. Ketinggian air mencapai 60 cm pada Selasa pagi. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Selain Jalan Medan Merdeka Barat, banjir juga melanda Jalan Medan Merdeka Selatan, namun masih bisa dilewati kendaraan roda 4. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sekian, terima kasih. Halo, saya Justin. Saya akan membahas tentang vaksinasi virus COVID-19 pada 15 guru besar, dokter, dan senior RSCM. Dosis pertama untuk menuju ke dosis kedua, tapi untuk vaksinasi kelompok usia lansia atau usia 60 tahun ke atas, ini harus menunggu 28 hari setelah mereka disuntikan vaksin dosis pertama untuk menunggu 28 hari hingga bisa disuntikan dosis vaksin kedua. Alasannya tadi disebutkan oleh Ditjen P2P Kementerian Kesehatan bahwa memang kondisi imun dari peserta vaksin yang berusia 60 tahun ke atas ini lebih rendah begitu, tidak sekuat dengan kelompok usia 18 hingga 59 tahun, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk proses vaksinasi ini, menunggu hingga bisa disuntikan ke dosis yang kedua. Tapi untuk proses vaksinasi dan juga penyuntikan ini berjalan seperti biasa, seperti halnya yang dilakukan oleh ataupun kepada kelompok usia 18 hingga 59 tahun, di mana tadi ke-15 peserta vaksinasi yang hari ini merupakan profesor, dokter senior, yang juga merupakan dokter spesialis begitu, yang berusia lansia atau di atas 60 tahun, ini mereka dilakukan screening terlebih dahulu. Pertama mereka akan di screening kesehatannya, namun bedanya ini mereka
pertanyaannya lebih merinci terkait dengan kesehatannya dan karena langsung diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun akhirnya ke-15 peserta ini ternyata dinyatakan lolos screening kesehatan. Tadi juga ada yang bercerita dari Profesor Hindra Irawan, salah satu peserta vaksinasi. Ia menyatakan bahwa memang hampir tidak mungkin pasien ataupun peserta vaksinasi COVID-19 yang di atas 60 tahun ini tidak memiliki komorbid. Sepertinya ini seusia di atas 60 tahun ini memiliki penyakit bawaan ataupun komorbid begitu, sehingga tadi Profesor Hindra menyatakan bahwa penting untuk para calon peserta vaksinasi COVID-19 yang berusia di atas 60 tahun ini untuk memastikan bahwa dirinya dalam kondisi yang sehat dan juga penyakit bawaan ini dalam kondisi yang aman sebelum mendaftar vaksin COVID-19 ini. Kemudian setelah mereka dinyatakan lolos screening kesehatan awal, lalu mereka satu persatu menunggu untuk dilakukan proses penyuntikan vaksin ini. Ada 4 ruangan tadi yang dilakukan vaksinasi, dan setelah proses penyuntikan selesai seperti biasa, seperti proses vaksinasi sebelumnya, ini mereka juga diminta untuk menunggu di sebuah ruangan terpisah selama 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping ataupun hal-hal yang dirasakan setelah mereka disuntikan vaksin COVID-19 hari ini. Medok. Kalau perbedaannya kan dari dosis pertama dan juga dosis kedua butuh atau selang waktunya kan ada 28 hari ya, Didis. Nah, kalau untuk yang dirasakan para dokter dan juga tenaga kesehatan lansia yang sudah menerima vaksin, apa respons mereka? Apa yang mereka rasakan? Ya, mereka bercerita bahwa tidak ada efek samping khusus ataupun dampak yang mereka rasakan begitu setelah penyuntikan vaksin COVID-19. Tadi ketika 30 menit mereka menunggu untuk dilakukan observasi apakah ada efek samping yang mereka rasakan setelah penyuntikan. Mereka mengaku tidak merasakan apapun, justru mereka mengaku senang begitu karena memang sebelumnya dikatakan bahwa untuk usia lansia ini tidak mendapatkan vaksin, tapi ketika Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa usia lansia ini bisa mendapatkan vaksin dan mereka menjadi peserta pertama yang berusia lansia, berusia di atas 60 tahun yang mendapatkan vaksin. Mereka mengaku senang begitu dan juga berterima kasih kepada pemerintah. Tadi ada 3 profesor yang disuntikan pertama, ini saya sebutkan ada Profesor Samsur Rizal yang berusia 76 tahun, kemudian ada Profesor Ali Baziat yang berusia 69 tahun, dan juga ada Profesor Hindra Irawan yang berusia 66 tahun. Ketiganya tadi setelah 30 menit menunggu di ruang observasi itu, mereka merasa sehat dan juga langsung melakukan konferensi pers sehingga mereka mengatakan bahwa dalam kondisi yang aman setelah dilakukan vaksinasi dan akan menunggu 28 hari ke depan untuk dilakukan penyuntikan dosis kedua. Total ada 11.000 tenaga kesehatan, Medok dan juga saudara yang berusia 60 tahun ke atas, sehingga nanti Kementerian Kesehatan juga akan mempersilahkan kepada tenaga kesehatan yang berusia lansia atau di atas 60 tahun ini untuk melakukan vaksinasi, tidak perlu mendaftar ataupun menunggu SMS terlebih dahulu. Mereka bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja atau fasilitas kesehatan terdekat di kediaman mereka begitu untuk kemudian melakukan vaksin COVID-19. Medok. Ya, terima kasih laporan Anda, Adristia Sintia melaporkan langsung dari RSCM Jakarta. Demikian liputan hari ini, saya Justin pamit untuk undur diri dan sampai jumpa.